Yap, ini terlihat ya. Kali baru mengalir dengan deras, terlihat jelas, dan pengerjaan seat rail masih terus berlanjut ya. Kita akan pantau seperti apa untuk kedepannya. Nah, itu seat rail yang udah diratakan. Kita zoom dikit. Ya, teman-teman, seat rail yang diratakan dan itu juga akan diratakan. Ini lagi proses pemukulan ya. Dan di depan juga ada alat berat deh, untuk mengeruk tanah-tanah yang longsor. Cukup deras juga ya aliran kali baru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Pian TV 85. Kali ini saya berada di Jalan Raya Bogor ya. Dan tentunya pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025. Informasi mengenai penertiban di Jalan Raya Bogor. Dan sebelum melakukan kegiatan, saya doakan kepada kalian yang support di rezeki dan kesehatan yang tentunya sehat terus ya. Dan mudah-mudahan yang paling utama adalah kesehatan, dan jangan lupa dibungkus program-program dari Gubernur Jawa Barat. Dan dimulai di sebelah kiri saya adalah kali baru, namun terlihat pandangan tidak sedap ya. Sampah-sampah nih terlihat dari sini teman-teman ya. Berharap ya tempat ini ada penertiban atau pembersihan teman-teman ya. Karena kalau dilihat juga agak enak banget, karena itu sebelah kiri adalah kali baru teman-teman ya. Itu ada pampers nyangkut di pohon kelengkeng tuh ya, pohon kelengkeng ya, itu ada pampers nyangkut. Dan kegiatan kali ini saya mau menginformasikan juga ya. Waduh, sampah juga ya tuh ya, pada nyangkut ya. Karena memang daratannya jalan ini tinggi, Jalan Raya Bogor, jadi untuk kali barunya di bawah udah terlihat banget. Dan ini jatuhnya masih Bogor apa Depok sih? Itu sampah-sampah ya. Kalau ada yang satu komentar ya, ini jatuhnya Bogor apa Depok ya? Dan start awal dari penertiban kemarin tuh di sini, start awal ya. Yang tadinya di sini banyak pedagang-pedagang PKL, ada yang jual makanan, jas hujan, kacamata, sekarang udah ditertibkan ya. Sekarang sudah ditertibkan tuh. Ini pasca penertiban kemarin teman-teman, kita akan update kembali seperti apa untuk kondisinya. Kalau di mungkin Purwakarta Subang ya, kalau kata Kang Deddy mah pohon-pohon bukit itu harusnya ditutupi apa kain ya, biar tidak ada iklan-iklan tentang sedan WC ataupun hal-hal lainnya. Nah, ini bukan penertiban ya. Namun tetap aja ada pedagang datang lagi, cuma pakai gerobak ya, berharap tidak permanen ya. Mudah-mudahan nanti tempat ini menjadi ditata, dikelola, ataupun jadi taman yang lebih asik, lebih asli ya. Yang bekas bongkar kemarin, perbatasan kota Depok kayaknya tuh itu, Gapura itu ya. Berarti sampah-sampah tadi tuh masih masuk Depok dong. Kalau salah tolong dikoreksi ya. Kemungkinan itu baru ya. Oh teman-teman, porak-poranda ya setelah ditertibkan kemarin ya. Bangunan-bangunan kebanyakan sih banyaknya pakai kayu ya, yang pakai hebel ada dong beberapa. RSUD ASA Kota Depok 2,1 belok kiri. Nah kita lurus ya, ini tadinya kan posko ojek ya.
Nah, sebelah kiri juga tuh banyak pedagang-pedagang ya. Dan dekat bengkel-bengkel juga tuh ada kompresor dan lain-lain ya. Ya, berharap untuk Jabar menjadi istimewa ya. Memang butuh proses dan butuh kerja keras. Tidak hanya dari pemerintah, kerjasama dari masyarakat juga, elemen masyarakat. Nah, kalau di sini terlihat agak bersih ya, karena memang tidak ada bangunan. Ya, ini juga masih ada tuh. Dan ini ada semacam unit ya. Ada unit tuh. Apakah ada perbaikan atau apa? Dan ini sampah-sampah teman-teman. Jalan kaki, haknya di tempat naruh sampah ya. Nah, ini kondisi kemarin yang longsor ya. Entah perbaikannya seperti apa, kita juga belum tahu. Dan ini menuju ke Pasar Cikema ya. Nah, ini Pasar Cikema nih. Tempat kasto-kastonya tuh dibongkar kemarin. Nah, ini juga sempat dibongkar teman-teman ya tuh ya. Karena memang dekat bantaran kali baru ya. Ini dibongkar. Pasar Cikema. Ini juga tuh ya. Ya, berharap tidak hanya dibongkar atau terpisah ya, dan juga berharap akan ada pembersihan. Kita menuju ke flyover Cibinong. Untuk trotoarnya, untuk area-area sini udah pada ambles ya, kayaknya memang untuk permukaan tanah yang di tepi-tepi kali baru itu udah banyak yang longsor. Bongkar-bongkarin. Nah, kita menuju ke flyover atau pasar Cibinong ya, yang kemarin juga ditertibkan jadi lebih rapi. Dan juga untuk intensitas kemacetan juga berkurang atau tidak ada ya, kita lihat. Ya, mudah-mudahan tidak hanya penertiban atau pembongkaran ya, sebenarnya ada solusi relokasi para pedagang ya. Mungkin selain di Pasar Cikema juga setidaknya ada semacam tempat untuk para tempat kuliner ya, wisata kuliner gitu ya. Di kolom komentar juga banyak yang apa ya, berkomentar tentunya ya, tentang kenapa tanaman-tanaman tidak ditertibkan. Tapi kan kemarin terlihat ada semacam neon box untuk, dan juga ada paguyubannya. Nah, ini suasana di Pasar Cibinong. Nah, ini Kali Baru Timur. Nah, dilarang parkir. Nah, ini informasi akan dibuat taman nampaknya. Mudah-mudahan terrealisasi ya. Udah dilarang parkir. Dan sebelah kanan juga tuh ada pembangunan pagar ya, batas jalan ya. Oh, dibuat lebih cantik kayaknya nih Pasar Cibinong. Mudah-mudahan lah lancar terus. Lokasi normalisasi Kali Baru kemarin itu ada di depan ya. Ada di depan, tepatnya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri saya ya. Dan sekarang udah ditanami dengan tuh pohon-pohon kayak gini tuh, ada neon blocknya teman-teman. Jadi memang
kalau buat penghijauan kayak gini mungkin nah lokasi di sini nih kemarin tanaman-tanaman gini tuh mungkin ada izin ya kali ya, jadi kurang tahu ya, tapi buktinya penertiban nggak ditertibkan ya. Saya tertibkan, PKM tetap ada lagi muncul teman-teman yang mudah tidak permanen ya. Jual tas. Ya kalau ke Padang itu ke PMK Bogor ya. Nah lurus terlihat jalur pedestrian, jalan pejalan kaki udah di revitalisasi, jadi lebih bagus ya, jadi revitalisasi. Apalagi daerahnya ya terlihat lebih hijau ya, banyak tanaman-tanaman, ada bangku taman ya. Tinggal kanopinya aja dikasih ya biar lebih adem ya. Nah, ini area floris ataupun yang jual tanaman-tanamannya tuh ya. Hampir sepanjang jalan ini menjual tanaman. Nah ini bukan penertiban kemarin tuh ya. Mas ini kenapa bangunan masih ada pertanyaan. Oh ini kurangi jembatan, mohon kurangi kecepatan, ada pengerjaan proyek kayaknya ya teman-teman ya. Wah remnya nih ya, wah nampaknya tidak ada pengerjaan ya. Kita lihat di depan teman-teman. Oh yang depan tuh sedang dilakukan pengerjaan tuh. Yap. Nampaknya pemasangan seat pile. Oke teman-teman, kalian bisa lihat teman-teman. Jadi untuk pemasangan sipil ini untuk hammernya beda ya, beda dengan di gabus. Kalau di gabus itu menggunakan hammer raksasa, kayak ini lebih apa ya, untuk getaran sih tidak terlalu parah ya, beda dengan yang di gabus. Kali gabus ya, kalau ini dia mungkin lebih soft ya, cuman emang untuk suaranya agak sedikit berisik ya. Cuman untuk getaran dia tidak terlalu getar teman-teman, karena yang saya rasakan pemasangan seat pile waktu digabus
melakukan hammer itu jedak jeduk terasa getar. Namun kalau ini beda. Ini kita lihat ya mesinnya ya. Nah ini dia nih untuk mesinnya. Dan ini aliran kali baru ya teman-teman. Ternyata untuk pengerjaannya sudah cukup lama ya. Sudah banyak juga tuh yang dipasang dan ini tinggal beberapa lagi nih. Nampaknya memang untuk area ini longsor, jadi dipasang tiang panjang atau seat belt ya. Ternyata untuk di depan juga ada pengerjaan juga, tetapi saat ini lagi fokus di sini, itu kita lihat ya. Dan kita coba jalan ke depan. Dan di depan itu ada alat berat ya. Ada alat berat. Dan di bawah ini saya adalah bronjong ya. Udah ada bronjong nih, kawat-kawat bronjong. Tuh, nyampanya sampah-sampah tersangkut di seat pile. Nah, di depan saya juga ada pemukul ya. Ternyata untuk seat pile diratakan hampir sama yang kayak di gabus. Wah, kita bisa update tiap hari nih untuk pemasangan seat pile di Kali Baru ya teman-teman. Nah itu seat pile yang udah diratakan, kita zoom dikit. Nah, teman-teman, seat pile yang diratakan dan itu juga akan diratakan. Ini lagi proses pemukulan ya. Dan di depan juga ada alat berat tuh, untuk mengeruk tanah-tanah yang longsor. Cukup deras juga ya aliran Kali Baru ya. Oke teman-teman, yang kita lihat seperti ini ya. Ini sedang pemasangan. Dan kita lihat juga area Kali Baru juga cukup deras juga ya. Tuh, terlihat ya. Cukup deras juga. Dari sana. Pak, mau tanya dikit boleh Pak? Boleh. Untuk pekerjaan ini sudah cukup lama Pak? 1 bulan. 1 bulan? Ya. Emang tadinya longsor Pak? Iya. Longsor? Jadi yang di jalan sana tuh tanahnya udah bolong retak, itu. udah retak. Udah bolong-bolong, bukan retak lagi. Oh, udah bolong-bolong. Jadi air tuh pada jatuh ke situ, ke bawah. Jadi pengerjaan ini udah 1 bulanan ya? 1 bulan. Ini kampung apa sih Pak? Kampung Cijujung Blodes. Cijujung ya? Yang di depan itu ya? Ya, Kecamatan Sukaraja. Sukaraja. Ini rencananya 3 bulan katanya. Rencana 3 bulan. Untuk saat ini baru berjalan 1 bulan. 1 bulan. Nah, tidak hanya di sini aja Pak, di depan juga ada sih. Ya, ini jadi nanti ini nyambung ke sana Om. Dan di depan lagi juga ada Pak yang longsor Pak, daerah mana saya lupa ya, sebelum Cibinong. tanjakan Cibinong. Oh, sebelah iya. kiri juga tergerus juga. Ya, Kemarin juga ditangani oleh pihak-pihak tertentu ya. Mungkin karena nanti bertahap ya Pak ya. Betul. Area ini Sukaharja ya? Ini Sukaraja. 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 Ya. Itu kampung Cijujung, Blodes, RT 4 RW 2. RW 2. Sukaraja. Sukaraja. Oke. Ya. Oke, makasih ya Pak. Ya, siap. Tapi untuk masyarakat untuk pengerjaan gini merasa terganggu atau tidak Pak? Kalau kemarin kan sempat sampai jam 11 malam atau jam 12 malam itu kan orang-orang istirahat ya. Iya. Ya paling itu aja sih keganggunya. Kalau siang-siang nggak sih. Oke, berarti memang untuk jam kerjanya aja ya? Ya jam kerjanya aja Oke, harus dimaksimalin lah istilahnya. Katanya sih ngejar target, cuman kan warga juga
perlu istirahat Om. Oke. Tapi itu udah dikonfirmasi dan tentunya udah clear ya untuk saat ini ya. Tapi sampai nanti kayak semalam aja masih jam 11 kok. Oke. Masih jam 11. Ya mudah-mudahan tentunya warga juga bisa memaklumi dan Ya. para pekerja juga pokoknya saling Betul. komunikasi gimana Ya. lebih baiknya. Ya. Kita support terus untuk program-program dari Betul, pemerintah Kabupaten Bogor tentunya Siap, Om. dan program-program dari Pak Deddy Mulyadi. Siap. Oke. Apa yang ingin disampaikan dengan Pak Deddy Mulyadi nih selama kepemimpinannya? Kalau saya sih, saya pribadi memang fansnya banget Pak Deddy Mulyadi ya. Mantap. Jadi saya mikirnya memang kerja nyatanya dia gitu. Oke, Terlihat mantap, banget mantap, gitu Pak. mantap. Semoga sehat terus ya Pak ya. Ya, amin. Amin ya. Oke, Amin, terima ya. kasih Pak. Saya izin share di sosial media nggak apa-apa Pak? Siap, Om. Oke, terima Siap. kasih. Ya. Dengan Bapak siapa nih maaf? Dengan Kang Arif. Kang Arif. Makasih Ya. Kang Arif. Ya, sama-sama Kang. Oke teman-teman, itu informasi dari warga. Ternyata untuk pengerjaan proyek ini udah hampir 1 bulan dan infonya progresnya 3 bulan. Kita pantau aja teman-teman untuk program pembangunan, di mana pemasangan seat pile ini ternyata awalnya adalah jalan yang udah mulai tergerus ataupun longsor ya. Jadi akhirnya dipasang seat pile dan tentunya mudah-mudahan berjalan lancar, para pekerja diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, terlihat ya angkatan tuh. Angkatan besi ataupun kedudukan ya. Ya, terus diangkat tuh. Yap. Nampaknya untuk lalu lintas juga dijadi rekayasa lalu lintas teman-teman ya, menjadi 2 arah ya, karena memang jalannya tidak bisa dilalui karena sempat longsor informasinya. Siap, di keyboard ya alat beratnya ini. Dan ini hammernya nih, hammernya yang lebih soft ya, tetapi memang untuk suara lebih bising. Tadinya kata warga pakai hammer ya, kalau pakai hammer itu terasa banget getarannya. Dan akhirnya dari pihak RT meminta untuk pergantian karena memang terasa getaran sampai rumah warga, akhirnya dikonfirmasi diganti. Nanti kita penjelasan ke Pak RT setempat yuk untuk mengenai hal-hal yang kita bisa informasikan. Selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan, kami konten kreator ingin menanyakan mengenai perihal untuk pengerjaan yang proyek yang ada di belakang Bapak. Boleh sedikit informasi Pak, ini lebih tepatnya di kampung apa Pak? Di sini Kampung Cijujung Blodes RT 4 RW 2 ya. Oke. Mengenai pengerjaan proyek ini, tadinya ini longsor atau apa Pak? Sedikit informasi. Ya, pertama sih berdasarkan dari usulan beberapa warga wilayah di sini, karena pertama ini longsor Longsor ya. yang jalurnya ini berdampak ke jalan raya utama Jakarta Bogor.
Dan juga kebetulan dari irigasi ini berdampingan dengan kampung kita, ya alhamdulillah sudah ada pengerjaan sedang berproses, dan kurang lebih pengerjaan ini sekitar 1 bulan di wilayah kami. 1 bulan ya. Nanti bergeser kembali ke wilayah yang lain karena ada 3 titik. Informasinya seperti itu. Oke, berarti untuk pengerjaan ini tentunya berada di jalan provinsi ya Pak ya? Provinsi. Jadi tentunya ini jalur utama ya Pak ya? Jalur utama Jakarta Bogor. Oke, adakah misalnya kendala atau apa Pak? Ataupun hal-hal yang ingin disampaikan? Kalau kendala sementara ini sih alhamdulillah belum ada ya. Iya. Hanya sebatas kita ini koordinasi lah bahasanya, dalam arti pengerjaan secara jam operasional kerja kita juga sudah berkoordinasi ke pihak-pihak proyek vendor ini atau mungkin pengawas-pengawas agar jam kerja ini disesuaikan, karena ya jangan sampai pada saat melebihi batas jam operasional atau tengah malam ini mengganggu aktivitas atau istirahat dari warga kami di sini. Seperti itu. Tapi untuk saat ini udah maksudnya tidak terlalu mengganggu ya Pak ya? Tidak mengganggu gitu. Apa udah sesuai dengan yang Pak RT inginkan? Ya kalau untuk siang sih tidak jadi masalah, berisik dan lain-lain. Iya. Pada dasarnya pengerjaan alat berat ini kan ada yang sifatnya ini kebisingan dan juga getaran ya pada saat alat berat itu digunakan. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa kalau pengerjaan alat berat yang untuk pemasangan paku bumi ini kalau bisa tidak melebihi dari jam-jam kewajaran, jam istirahat warga. Kecuali jam operasional ini tidak masalah pagi sampai sore atau mungkin ya tidak larut malam lah bahasanya. Iya, intinya dari masyarakat dan RT setempat mendukung program ini ya Pak ya? Kalau program pemerintah kita dukung, karena kan ini perbaikan. Perbaikan ya? Ya, berdampak baik. Oke. Ya, seperti itu. Dan untuk pengerjaannya berkisar udah jalan berapa lama Pak? Untuk Di saat sini ini? kurang lebih baru sebulan kurang ya, karena Sebulan. kan target di sini kurang lebih 1 bulan. Iya. Jadi untuk pengerjaannya ini ya mudah-mudahan sih bulan sekarang selesai. Ya mudah-mudahan lancar Tergantung ya, Pak, dari situasi kondisi cuaca kan pengaruh juga. ya? Oke. Seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ini Pak, titik pertama atau titik yang berapa ini ya? Ini titik pertama ini. Oh, titik pertama. Ya. Nanti titik keduanya sebelah mana Pak? Titik keduanya bergeser ke arah sana, ke arah Cibinong ya, kurang lebih sekitar ratusan meter dari sini. Ya di sebelah RT kita lah. Ya jatuhnya masih di wilayah dekat wilayah kita di sini. Oh, belum sampai perempatan ke Pakansari belum ya? Oh belum, Tapi masih nanti ke sana nggak kira-kira ya? yang titik ketiganya sebelah sana, agak jauh, agak di Cibinong. Oh, Cibinong. Ya karena yang 2 titik ini dekat di sini. Oh, berarti CCM ke sana kali ya? Yang Ya ketiga kurang ya? lebih ya, yang ketiga agak jauh. Jauhan. Ya seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Ya sama-sama. Semoga untuk pengerjaannya lancar dan tentunya terima kasih juga atas informasinya. Saya izin di sosial media nggak apa-apa Pak? Siap, silakan kalau emang bentuknya positif dan bisa jadi aspirasi kita sebagai warga dan juga bisa untuk masukan ke pemerintah daerah supaya ada kepedulian dan support kan. Ya mudah-mudahan jadi baik buat semuanya seperti Oke, itu. terima kasih Pak. Amin. Makasih Pak. Sama-sama. Terima kasih. Yap, ini terlihat ya. Kali baru mengalir dengan deras, terlihat jelas, dan pengerjaan sheet pile masih terus berlanjut ya. Kita akan pantau seperti apa untuk kedepannya. Oke teman-teman, demikian informasi yang saya sampaikan pada hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 mengenai pengerjaan ataupun ini untuk menanggulangi longsor ya. Jadi di Jalan Raya Bogor, ya ini sedang pemasangan sheet pile, tentunya hampir sama dengan yang kayak di Gabus ya, Tambun Utara ya teman-teman ya. Namun ini berada di Jalan Raya Bogor. Demikian informasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Saya hanya manusia biasa, tak boleh kesalahan. Dan tentunya terima kasih yang udah support, terima kasih untuk yang udah komen-komen, dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan dan selalu diberi kesehatan. Dukung terus channel ini, dukung terus program-program dari Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor, dan tentunya jajaran lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.